Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi, NIM 2019 186-207B 0214. Saya dari Prodi PG PAUD dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah parenting dengan dosen pembimbing Bapak Alam Zulkarnain Ali, SIP, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Karena pada dasarnya kita tahu bahwa anak itu lebih lama di rumah daripada di sekolah. Maka dari itu sudah seharusnya bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam setiap perkembangannya. Pertama-tama kita bayangkan dulu atau analogikan otak anak itu seperti sebuah cangkir kosong yang harus kita isi dengan hal-hal yang positif, misalnya afeksi atau kasih sayang, cinta, dan juga rasa aman, dimana hal-hal tersebut akan menjadi bekal kepada anak dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, sekarang sebagai orang tua kita tinggal memilih apakah cangkir tersebut akan kita biarkan kosong atau terisi dengan cinta ataukah dengan luka yang kesemuanya itu akan berdampak terhadap perkembangan anak. Setiap anak memiliki perbedaan, mempunyai karakteristik masing-masing. Ada sebagian anak yang punya cangkir yang terisi penuh setiap saat. Artinya setiap anak diberi kasih sayang yang terus-menerus oleh orang tuanya, tetapi sebagian besar lainnya cangkirnya ada yang selalu kosong. Kenapa kosong? Karena orang tuanya mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan atau rutinitas sehari-hari sehingga anak kurang kasih sayang. Sebagian anak ada yang tahu bagaimana cara mengisi cangkirnya yang kosong, misalnya belajar sendiri, membaca sendiri, tetapi sebagian besar anak belum atau bahkan tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Tetapi semua anak akan gelisah jika isi cangkirnya mau habis. Jadi usahakan sebagai orang tua jangan sampai habis waktunya untuk mengisi cangkir anak. Nah, ada beberapa reaksi yang akan terjadi jika cangkir anak itu kosong. Yang pertama, bisa mencuri perhatian dari orang lain, misalnya dari teman, saudara, guru, dan orang tuanya. Yang kedua, bertingkah untuk mendapatkan perhatian Anda bahwa cangkirnya perlu diisi. Sebagai orang tua kita harus peka jika anak sudah bertingkah seperti hal tersebut. Yang ketiga, cangkir anak tampak seperti bocor. Jadi perlu diisi terus-menerus oleh kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai putus memberi perhatian. Nah, yang terakhir, beranggapan bahwa mereka harus konflik atau berdebat dulu agar cangkirnya bisa terisi penuh. Biasanya kalau dalam kondisi ini anak sudah mulai komplain kepada orang tua bahwa anak kurang kasih sayang. Hal-hal apa saja yang dapat mengosongkan cangkir anak atau otak anak? Yang pertama adalah stres dan bermacam-macam tekanan, terlalu banyak tugas kepada anak, memberikan tuntutan yang berlebihan kepada anak. Kemudian penolakan oleh teman sebaya, guru, dan juga orang tua, sehingga anak bisa minder dan rendah diri. Kemudian kesepian, teriakan dan hukuman yang tidak mendidik juga akan mengosongkan cangkir anak tadi. Yang berikutnya yaitu kegagalan, harapan untuk sempurna. Nah, ketika anak mengalami kegagalan, kita harus tetap berada di sampingnya untuk memberikan dukungan. Yang terakhir, keletihan fisik. Keletihan fisik juga bisa menyebabkan anak stres
sehingga tidak mau melakukan hal-hal yang positif. Kemudian hal-hal apa saja yang dapat mengisi cangkirnya anak tersebut sehingga kembali terisi penuh? Yang pertama, bermain dan jeda. Karena untuk anak usia dini, dunianya memang masih dunia bermain. Kemudian diterima kelebihan dan keistimewaannya. Jadi kalau misalnya anak masih belum bisa calistung, sebagai orang tua kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang lain. Kita cari bakat minatnya yang lain, misalnya di seni atau di olahraga dan lain-lain. Kemudian didengarkan ide-idenya dan diterima perasaannya. Mungkin idenya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi masih mengarah ke hal-hal yang positif, maka kita harus menerimanya sebagai orang tua. Kemudian adanya batasan yang jelas sebagai panduan berperilaku. Usaha-usahanya dihargai, kegagalannya juga diterima. Jadi kita tidak hanya melihat hasilnya, tapi proses anak dalam berusaha itu yang harus kita lihat. Kenali tubuhnya dan kebutuhannya, karena setiap anak berbeda, memiliki keterbatasan masing-masing. Sebagai orang tua harus tahu apa yang dibutuhkan anak. Kemudian yang terakhir yaitu mengontrol hidup dan perilaku diri sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ini hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, biarkan mereka tetap menjadi anak-anak. Jangan paksakan mereka pola berpikirnya sama seperti kita orang dewasa. Yang kedua, identifikasi potensi dan keistimewaan anak. Cari anak kita itu potensinya di mana, apakah di seninya atau agamanya. Nah, itulah yang akan kita tonjolkan. Penuhi kebutuhan mereka untuk dicintai secara terhormat. Misalnya anak berprestasi dalam olahraga, penuhi segala kebutuhannya. Jangan memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian seperti yang tadi, fokus pada usaha anak. Tingkatkan kesadaran diri anak, termasuk kesadaran akan tubuhnya. Jadi anak bisa mengenali potensi dirinya, kemampuan dirinya, sehingga bisa melakukan hal-hal yang disukainya. Ajarkan keterampilan hidup dasar. Nah, yang terakhir, jika orang tua sudah tidak mampu lagi, kita bisa berkonsultasi kepada yang lebih berkompeten. Jadi kita tidak salah langkah dalam mendidik anak, dan anak tidak menjadi korban terhadap apa yang kita lakukan. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.